نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadil hafizahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan Al-Qaidatur Rabi'ah, kaidah keempat minal qawaidil kubra, dari kaidah-kaidah besar, yaitu ad-dararu yuzalu, madharat itu dihilangkan, hal yang dapat membahayakan itu dihilangkan. Dan kita sampai pada cabang kaidah atau penerapan kaidah yang ketiga, atau cabang kaidah yang ketiga, afwan. Jadi kaidah ad-dararu yuzal, madarat itu hendaknya dihilangkan, memiliki beberapa cabang-cabang kaidah. Yang pertama, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan itu lebih didahulukan dibandingkan meraih kemaslahatan. Itu yang pertama, cabang kaidah yang pertama. Cabang kaidah yang kedua, ad-daruratu tubihul mahdhurati, hal yang darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Secara asal bangkai itu haram, namun apabila dalam kondisi darurat, seseorang yang terancam nyawanya jika tidak makan, sedangkan yang ada di sisinya hanya bangkai, maka boleh baginya untuk memakan bangkai. Berdasarkan cabang kaidah ini, ad-darurat tubihul mahdhurat, kondisi darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Nah, kita sampai pada kaidah yang ketiga, cabang kaidah yang ketiga. Ada di halaman 29, bagi yang memiliki kitabnya bisa disimak. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, cabang kaidah yang ketiga adalah ma ubiha lid-darurati fa innahu yuqaddaru biqadariha. Apa-apa yang diperbolehkan dalam kondisi darurat, maka ia diukur sesuai dengan kadarnya. Dan ini yang zahir adalah tambahan keterangan dari cabang kaidah yang kedua, artinya memiliki hubungan dengan kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua tadi bagaimana? Ad-daruratu tubihul mahdhurat, kondisi darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Namun ini tidak secara mutlak, ada batasannya. Artinya, apakah kita boleh terus-menerus makan bangkai dengan alasan darurat? Nah, ini keterangannya ada cabang kaidah yang ketiga. Ma ubiha lid-darurati fa innahu yuqaddaru biqadariha. Apa-apa yang diperbolehkan karena kondisi darurat, maka ia diukur sesuai dengan kadarnya. Misaluhu, contohnya,
la ya'kulu minal maitati illa bimiqdari saddir ramqi. Seseorang tidak boleh makan bangkai kecuali seukuran atau kecuali dengan batasan hanya untuk menyambung hidup. Bimiqdari saddir ramq maknanya sekedar untuk menyambung hidup. Orang kalau kondisi lapar yang sangat, sudah lemas, tidak bisa bergerak, maka dia butuh asupan makanan. Kalau nggak makan dia bakal mati. Nah, di sampingnya ada bangkai 1 ekor kambing misalnya, yang terdiri dari kepala, paha, badan dan yang lainnya. Maka bolehkah dia memakan seluruh daging kambing tersebut sampai kenyang? Maka jawabannya enggak boleh. Dia boleh memakan daging bangkai tersebut sejauh kadar untuk bisa melanjutkan kehidupannya, sesuai dengan kadar kebutuhannya untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Maknanya kalau dia dengan makan sesuap sudah bisa tegak berdiri, berjalan untuk melanjutkan perjalanan, maka sesuap saja sudah cukup. Tidak boleh 2 suap, tidak boleh 3 suap. Nah, seperti itu. Tapi kalau 1 suap kurang, masih lemes, tambah lagi 2 suap. Sampai kapan? Sampai dia sudah merasa cukup untuk bergerak, sampai dia sudah merasa cukup untuk melanjutkan perjalanan. Makanya dikatakan oleh muallif bimiqdar saddir ramq, sesuai dengan kadar kebutuhannya untuk menyambung hidup. Ini menunjukkan nggak boleh sampai kenyang, ya, apalagi sampai kelempokan bahasa Jawanya. 6. Jadi darurat itu ada ukurannya, sesuai dengan kadarnya. Taib. Misalun akhar, contoh yang lain. Arada daf'al ghussati wa lam yajid illa syaraban muharraman. Ada seseorang yang ingin untuk mencegah sesuatu yang menyangkut di tenggorokannya, entah itu duri atau yang semisalnya, pokoknya tenggorokannya itu ada sesuatu yang nyangkut dan dia ingin untuk mengobatinya. Ya, namun walam yajid illa syaraban muharraman, dia tidak menjumpai kecuali minuman yang haram. Ini sempat saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, mungkin ini bisa dikatakan hal yang ganjil gitu ya. Air minum melimpah, kok bisa-bisanya cuman ada yang haram. Tapi namanya permisalan, namanya contoh, ya bagaimana lagi? Ya, jadi anggaplah orang tidak memiliki air sama sekali kecuali air yang haram. Dalam hal ini khamr misalnya, minuman memabukkan. Maka fayatanawalu minhu, dia boleh meminumnya bil qadril ladzi tandafi'u bihil ghussah, sesuai dengan kadar yang bisa mencegah dia terhalang dari tenggorokan, tersumbat tenggorokannya tadi. Wala yazidu ala dzalik, tidak boleh menambah dari hal itu, tidak boleh lebih dari itu. Artinya apa? Kalau seteguk khamr sudah cukup untuk menghilangkan duri yang menyangkut di mana tenggorokannya, sudah selesai. Nggak boleh 2 teguk, 3 teguk dan seterusnya. Dan seperti itu. Ya. Jadi darurat memang membolehkan hal yang dilarang. Khamr itu haram. Tapi dalam kondisi darurat, sebagaimana kondisi yang tadi kita contohkan, diperbolehkan. Tetapi ada batasnya, sesuai dengan kadar kebutuhannya. Kalau kondisi daruratnya sudah hilang, maka kembali hukum khamr itu haram baginya. Kalau 1 teguk sudah bisa menghilangkan duri yang ada di tenggorokan,
maka tegukan kedua itu haram. Tegukan pertama halal, tegukan kedua haram. Taib. Misalun salis, contoh yang ketiga, takunul jabiratu bimiqdaril jurhi awil kasri. Boleh kita memakai jabirah. Jabirah itu sesuatu yang dililitkan di kulit yang biasanya digunakan untuk menutupi luka. Perban, gips, dan semisalnya. Itu namanya jabirah. Boleh kita memakai jabirah, atau kita gampangkan saja ya perban, bimiqdaril jurh, sesuai dengan kadar luka yang ada, awil kasri, atau patah tulang yang ada, wa ma yuhtaju ilaihi fi syaddiha, dan apa yang dibutuhkan untuk menutupnya, wala yazidu ala dzalik, dan tidak boleh menambah lebih dari itu. Artinya, kalau misal luka kita itu hanya 1 cm, maka perbannya ya disesuaikan. Jangan mulai dari ujung jari sampai ujung siku diperban, padahal lukanya cuma 1 cm. Ya, tidak boleh. Lalu apa kaitannya? Kaitannya adalah nanti ketika kita berwudu. Nanti ketika kita berwudu, otomatis kita akan terhalang dari membasuh tangan yang sempurna. Memang ada kondisi yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu bolehnya kita mengusap jabirah tadi sebagai ganti dari membasuh tangan. Mengusap apa? Perban. Ya. Jadi ketika kita wudu, misalnya tangan kiri kita itu diperban sekian gitu ya. Kalau kena air tentu ini akan membahayakan dan semakin memperparah luka. Maka boleh kita mengusap bagian yang diperban. Selebihnya tetap dibasuh. Ya. Jadi ketika waktu kita membasuh tangan kanan aman, membasuh normal. Tangan kiri ada bagian yang diperban. Kalau kita basuh semuanya, kita basahi semua perbannya, tentu ini akan memperparah luka, gak sembuh-sembuh nanti. Maka boleh kita mengusap bagian perbannya, lalu kita basuh sisanya. Jelas? Nah, kalau sekiranya lukanya cuma segini, kita perbannya full, maka tentu ini akan menghalangi kita untuk wudu semaksimal mungkin. Harusnya bagian sini bisa terbasuh karena nggak luka, tapi gara-gara diperban jadi nggak terbasuh. Bisa dipahami ya? Nah, maka dari itu boleh kita memakai perban karena luka, tapi bimiqdaril jurh, sesuai dengan kadar luka. Awil kasr, atau patah. Kalau patah mungkin ya mana yang patah yang butuh diperban. Kalau emang butuhnya lebih panjang ya silahkan, tapi jangan sampai lebih dari kadarnya. Kalau kita butuh cuma 1 jengkal, yang diperban ya 1 jengkal saja. Kenapa? Karena nanti kita akan menyisakan bagian tangan yang masih memungkinkan untuk dibasuh air. Dan kata para ulama kita, untuk bagian yang terkena, yang ada perbannya, bisa diganti dengan al-masah, mengusap. Ya, jadi kita ambil air, diusap. Kalau diusap saya rasa perban tidak akan tembus masuk ke dalam ya, cuman diusap bagian atas dan bawah. Sisanya dibasuh air. Normal seperti biasa. Nah, seperti itu. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa meminimalisir kondisi darurat yang ada. Karena secara asal tangan itu dibasuh, bukan diusap, kan begitu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit untuk salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Jadi tangan itu dibasuh.
Cuman karena kondisi darurat ada perbannya, boleh diapakan? Boleh diapakan? Diusap. Tapi sesuai dengan kadarnya. Ya. Kalau lukanya sekian, ya sudah, perbannya sekian, supaya yang diusap itu hanya sesuai dengan bagian yang luka, tidak lebih dari itu, agar sisanya bisa dibasuh. Baik. Nah, ini 3 contoh ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, penerapan dari cabang kaidah ma'ubiha lit-darurah fa innahu yuqaddaru biqadariha. Sekarang yang keempat. Cabang yang keempat, qala al-mu'allif hafizahullah, idza tazahamat mafsadatan turtakabu aqalluhuma mafsadatan lidaf'il asyad. Idza tazahamat mafsadatani, apabila 2 mafsadah itu berbenturan, tidak bisa dihilangkan salah satunya, maka turtakabu, kita ambil, kita pilih, kita terjang aqalluhuma mafsadatan, yang lebih ringan mafsadatnya dari kedua yang ada. Turtakabu, maka diterjang, diambil aqalluhuma mafsadatan, yang paling kecil mafsadahnya, lidaf'il asyad, untuk mencegah yang lebih besar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemafsadatan itu ada kalanya yang satu lebih besar, yang satu lebih kecil. Itu pada umumnya. Meskipun kadang kita jumpai kemafsadatan itu setara. Ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita itu mafsadah yang berbeda tingkatan. Ada yang lebih besar, ada yang ringan. Dan kedua perkara ini tidak bisa dihilangkan semua. Kalau bisa dihilangkan semua, ya dihilangkan berdasarkan keumuman kaidah ad-dararu yuzal. Hal yang membahayakan, hal yang berbau mafsadah itu dihilangkan. Dua-duanya ini bagus. Tapi kalau kita harus memilih salah satu di antara keduanya, maka pilihlah, terjanglah mafsadat yang lebih kecil. Contohnya, akhdul muttarri, yang pertama, akhdul muttarri ta'ama ghairil muttarri bila idnihi. Seorang yang dalam kondisi darurat boleh mengambil makanan orang lain yang tidak dalam kondisi darurat bila idnihi, tanpa seizin dirinya. Jadi ada orang yang dalam kondisi darurat, dia harus makan, kalau nggak makan mati misal, dan di sebelahnya ada makanan, tapi makanan milik orang lain, maka di sini ada 2 mafsadat yang harus dia pilih salah satunya. Yang pertama, membiarkan dirinya mati nggak makan, mafsadah nggak ini? Mafsadah kan? Membiarkan dirinya mati nggak makan karena apa? Ini bukan makanan halal, ini punya orang, saya nggak boleh makan milik orang lain, haram, gitu ya. Maka ini mafsadah yang pertama. Mafsadat yang kedua, dia memakan barang milik orang lain dengan cara yang haram. Ngambil tanpa izin itu boleh nggak? Nggak boleh. Makan milik orang lain tanpa izin tidak boleh, haram. Maka di sini ada 2 kemafsadatan: membiarkan dirinya mati tidak makan, atau memakan makanan milik orang lain. Kira-kira mana yang lebih ringan mafsadahnya? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Maka idza tazahamat mafsadatan, kalau 2 mafsadah ini berbenturan, turtakabu aqalluhuma, maka dipilih yang lebih ringan. Mengambil makanan milik orang lain itu lebih ringan mafsadahnya daripada dia membiarkan dirinya mati kelaparan.
Lidaf'il asyad ini dilakukan untuk mencegah mafsadat yang lebih besar. Ini contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, dan ini wallahu a'lam bishawab, saya agak sulit memahaminya. Nanti insyaallah akan kita tambahkan mungkin contoh yang lain ya. Ramyul kuffar, melempar orang-orang kafir idza tatarasau. Ya. Idza tatarisu bi asra al-muslimin, melempar orang-orang kafir apabila mereka menjadikan tameng, yaitu tawanan kaum muslimin. Walam yumkinu daf'uhum illa biqatlihim, dan tidak mungkin mencegah mereka kecuali dengan membunuh mereka semua jami'an. Jadi orang-orang kafirnya dibunuh, tawanan-tawanan kaum muslimin juga terbunuh. Wa tarattaba ala dukhulihim istibahatal balad, atau wa tarattaba ala dukhulihim istibahatul balad. Karena kalau mereka dibiarkan, akhirnya apa? Akhirnya negeri ini akan dikuasai oleh orang kafir. Ya, wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami di sini ada dua mafsadah. Mafsadah yang pertama, membunuh orang-orang kafir, tetapi di situ juga menjadikan tawanan umat Islam terbunuh. Tawanan umat Islam itu ya orang kafir yang ditawan, yang mereka seharusnya diberi beberapa pilihan. Boleh ditebus, boleh dilepas, dan boleh dibunuh. Ini perlakuan terhadap tawanan. Ya, jadi ada musuh dari luar, orang-orang kafir menyerang, tetapi mereka menjadikan tawanan kaum muslimin sebagai tameng. Nah, kalau kita melempari orang-orang kafir, maka otomatis tawanan juga terbunuh. Ini mafsadat yang pertama. Harusnya tawanan itu dijaga, tidak langsung dibunuh, tapi boleh diberi 3 pilihan tadi. Tapi gara-gara kita melempari orang-orang kafir, kenalah mereka tawanan tersebut. Ini mafsadat yang pertama. Mafsadat yang kedua, kalau kita biarkan orang-orang kafir demi menjaga nyawa tawanan, maka orang kafir akan merangsek masuk ke negeri kaum muslimin. Nah, dari dua mafsadat ini, kira-kira mana yang lebih ringan? Membunuh orang kafir sekaligus ada korban dari tawanan kaum muslimin tersebut, atau membiarkan orang kafir itu masuk ke negeri Islam demi menjaga darah tawanan? Tentu mafsadah yang lebih kecil yang pertama. Ya, oleh karena itu pilihan ini dipilih, ya, demi mencegah mafsadat yang lebih besar. Nah, itu contoh yang kedua. Adapun contoh yang ketiga yang tidak dibawakan oleh mu'allif tapi sempat terbesit di pikiran, wallahu a'lam bishawab, semoga ini bisa menjadi contoh yang tepat. Sama seperti kasus makan bangkai. Hanya saja dari 2 bangkai yang ada, yang satu bangkai kambing, yang satu bangkai anjing. Dalam kondisi darurat harus makan, kalau nggak makan mati. Cuman di hadapannya ada 2 bangkai, satunya bangkai kambing, satunya bangkai anjing. Dua-duanya mafsadat nggak? Mafsadah. Ya, karena bangkai haram. Bangkai apapun itu haram kecuali 2 apa? Belalang sama ikan, itu halal. Tapi kalau bangkai binatang darat selain belalang dan ikan, mau anjing, mau ayam, mau apapun itu haram. Nah, maka orang yang darurat kelaparan, sedangkan di hadapannya ada 2 bangkai anjing dan kambing, maka tentu mafsadat yang lebih ringan bangkai mana? Kambing. Karena apa? Kambing ini kalau hidup masih ada apa? Kemungkinan halalnya, disembelih jadi halal. Cuman karena dia matinya nggak disembelih jadi bangkai. Tapi kalau anjing mau hidup disembelih tetap haram, apalagi sudah jadi bangkai. Maka nilai keharaman
bangkai anjing dan bangkai kambing tentu berbeda. Lebih parah bangkai anjing. Maka kita memilih mafsadat yang lebih ringan. Taib, itu kalau dua-duanya sama-sama apa? Dua-duanya dua hewan ini beda. Tapi kalau hewan yang sama gimana? Sama-sama bangkai kambingnya, cuman kita tahu waktunya. Kambing ini matinya barusan, kambing yang itu matinya sudah kemarin. Kira-kira mafsadat yang lebih ringan makan bangkai yang mana? Yang barusan. Jelas ya? Nah, jadi di sini kalau ada dua mafsadat, sekali lagi makan bangkai itu mafsadat loh. Gak boleh. Secara asal gak boleh meskipun baru mati. Ya. Meskipun baru mati. Telat nyembelih gitu ya. Kita ngelihat ada bangkai, ada kambing sekarat, endang disembelih supaya masih sempat kita menyembelih dengan cara syar'i. Tapi pas ngambil pisau sudah mati, haram itu. Sudah jadi bangkai meskipun baru 1-2 detik, haram. Nggak boleh. Ya, nggak boleh ngakali juga. Wis, nggak apa-apa disembelih aja. Ben kata-kata halal. Ini ngakali syariat, ini haram. Nah, tapi kalau kondisinya dalam kondisi darurat, ada pilihan bangkai yang barusan dan bangkai yang sudah lama, tentu kita memilih mafsadat yang lebih ringan. Ya, bangkai yang barusan dari segi daging ya wallahu alam ya, meskipun bangkai tapi dagingnya masih agak segar. Kalau bangkai yang kemarin ya lebih busuk, kan begitu. Jadi kita memilih mafsadat yang lebih ringan. Nah, ini cabang kaidah yang keempat. Yang kelima, qala al-mu'allif hafizahullah, idza tazahamat maslahatani quddimatil kubra minhuma. Apabila berbenturan dua maslahat, maka didahulukan maslahat yang terbesar dari keduanya. Kalau ini kebalikannya ya. Kalau mafsadat dipilih yang terkecil, yang paling ringan. Kalau maslahat pilih yang lebih besar. Contoh yang pertama, taqdimul fardhi ala sunnati ratibah idza dhaqal waqt. Mendahulukan yang wajib. Contohnya salat fardu dibandingkan dengan sunnah rawatib apabila dhaqal waqt, waktu itu sempit. Walam yattasi likilaihima, dan tidak mungkin untuk melakukan keduanya. Ya, waktu tidak cukup luas likilaihima untuk melakukan keduanya. Tapi bukan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini maslahat yang berbenturan yang tidak mungkin dikerjakan keduanya. Kalau mungkin dikerjakan keduanya, jelas kerjakan keduanya. Sunnahnya ya dikerjakan, wajibnya ya dikerjakan. Ya, sunnahnya dikerjakan, wajibnya juga dikerjakan. Kita ambil contoh masuk waktu subuh. Sejak terbit fajar hingga terbit matahari, itu waktu subuh. Dia menjumpai awal waktu subuh, dia sempat sholat sunnah 2 rakaat qobliyah, sunnah rawatib, dan dia juga masih bisa mengerjakan sholat subuh 2 rakaat, dapat kedua-duanya. Nah, ini bukan pembahasan kita. Pembahasan kita kalau waktu itu mepet, dia bangun tidur 5 menit menjelang subuh habis, dan dia hanya sempat mengerjakan 2 rakaat saja dengan cara yang sempurna, tidak meninggalkan tumak nina. Ya, anggaplah 2-3 menit lah. Ambil wudu, maka dia mengerjakan sholat subuh, meninggalkan qobliyah subuh. Kenapa? Karena kemaslahatan sholat wajib lebih besar dibandingkan kemaslahatan sholat sunnah.
Maka salah dan keliru kalau orang mengejar yang sunnah meninggalkan yang wajib. Memang yang sunnah maslahat, tapi dalam kondisi ini kemaslahatan mengerjakan sholat sunnah itu tidak sebanding dengan kewajiban sholat wajib, kewajiban sholat subuh. Maka justru dia terjatuh pada dosa meninggalkan sholat subuh demi mengerjakan sholat sunnah. Itu contoh yang pertama, ya, mendahulukan yang wajib dibanding yang sunnah apabila sekali lagi dhaqal waktu itu sempit. Yang kedua, taqdimu ma tajibu nafaqatuhu ala sadaqatil mustahabbah, mendahulukan apa yang wajib untuk dia nafkahi dibandingkan sedekah yang mustahabbah, sedekah yang dianjurkan. Contohnya bagaimana? Seseorang hanya punya uang untuk beli satu porsi makanan. Dalam kondisi keluarganya yang wajib dinafkahi belum makan, tapi dia juga melihat orang lain belum makan. Idealnya kita kasih makan semua, kan gitu, ya kan? Kalau kita punya uang cukup, kita bisa membagi keluarga kita yang wajib kita nafkahi, kita kasih makan, dan orang lain yang kita jumpai kelaparan kita kasih makan. Itu idealnya. Tapi bukan itu permasalahan kita. Kita terbatas oleh harta. Nggak mungkin kita kasih makan keduanya, harus salah satunya. Maka dahulukan yang wajib kita nafkahi ketimbang sedekah sunnah. Memberi nafkah keluarga itu wajib, dan sedekah kepada fakir miskin yang membutuhkan itu sunnah. Namun wallahu a'lam bishawab, jemaah sekalian, saya teringat hadis Nabi SAW. Mungkin di antara jemaah sekalian ada yang ingat. Ada seorang sahabat yang mengajukan diri untuk menjamu tamunya Rasulullah SAW. Dalam kondisi keluarganya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi dia menjamu tamunya Nabi SAW, memberi makanan. Ingat gak? Ada pernah tahu gak? Itu gimana kira-kira? Apakah orang ini mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Atau karena imannya sudah tinggi? Ya, kayaknya yang kedua ya, karena ketinggian iman jadi keluarganya neriman, gak apa-apa bi, yang penting tamunya Rasulullah terlayani dengan baik, kita sabar dengan lapar yang ada. Mungkin seperti itu ya, sehingga hal ini bisa dibenarkan. Ya, kalau saya kaidah kan harusnya mendahulukan yang wajib, kan gitu. Ada makanan untuk keluarga, keluarga belum makan ya kasih keluarga dulu, wajib nafkah keluarga. Adapun orang lain itu sunnah. Tapi ini kok justru mendahulukan, seakan-akan mendahulukan yang sunnah, seakan-akan demikian. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ya memang beda. Ini tamunya Rasulullah. Menghormati tamunya Rasulullah sama seperti menghormati Rasulullah SAW. Maka wallahu alam ini bisa jadi masuk dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Mudah-mudahan ini masuk dalam kategori hadis itu. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih engkau cintai, lebih ia cintai dibandingkan dengan anaknya, ayahnya, orang tuanya, atau seluruh manusia. Jadi barangkali ini yang menjadi dasar sahabat ini mendahulukan tamunya Rasul dibandingkan keluarganya. Ini tamunya Rasulullah, lebih dicintai. Maka orang ini insya Allah sudah mencapai tingkat keimanan yang sempurna. Ya, jadi bukan masuk pembahasan kita.
Jadi nggak bisa kita salahkan orang ini. Kok tamunya dikasih makan, anak istrinya dibiarkan kelaparan? Ini tamunya siapa? Ini tamunya Rasulullah. Mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah itu tanda kesempurnaan iman. Meskipun membiarkan anak istri kelaparan, apalagi anak istrinya juga qanaah. Ya. Jadi insya Allah ini jawaban yang tepat ya. Kalau sahabat tadi tidak melanggar kaidah ini, karena yang lebih didahulukan itu menjamu tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan diri dan keluarganya sendiri. Nah, contoh yang ketiga, jawazur riwayati anil mubtadi'i, bolehnya mengambil riwayat dari ahli bid'ah. Idza lam yakun da'iyan ila bid'atihi, jika dia bukan termasuk orang yang menyeru kepada kebid'ahan, ya dia hanya partisipan saja. Dia mengamalkan bid'ah tapi bukan orang yang menyeru, bukan da'inya. Dia cuma ikut-ikutan saja. Ya, alal mukhtar, sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh para ulama. Ini mengisyaratkan ada khilaf. Bolehkah kita mengambil riwayat dari ahli bid'ah? Tapi di sini al-mu'allif condong kepada boleh. Dzalika, yang demikian itu li'anna maslahata hifdzi hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena kemaslahatan menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa naqlihi lil ummah, dan menukilkannya untuk umat, a'zamu, lebih besar, min maslahati ikhmadi dzikri ahlil bidah, daripada kemaslahatan menghentikan penyebutan ahli bid'ah bi'adami riwayati anhum, dengan tidak meriwayatkan dari mereka. Maksudnya begini, ada dua kemaslahatan yang bisa kita raih, tetapi kemaslahatan ini harus dikorbankan salah satunya. Kemaslahatan yang pertama, mempertahankan hadis Nabi meskipun di situ kita akhirnya mengambil riwayat dari ahli bid'ah. Di sisi lain, kalau kita tidak mengambil riwayat dari ahli bid'ah, kita bisa mendapatkan kemaslahatan menghentikan penyebutan ahli bid'ah. Artinya ahli bid'ah ini tidak disebut di kalangan umat. Namanya itu tidak tertera di dalam riwayat sanad hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fulan an fulan an fulan an fulan. Fulan ini siapa? Ahli bid'ah, misalnya. Nah, kalau kita tidak mengambil atau tidak mempertahankan hadis Nabi, maka kita akan menyingkirkan nama ahli bid'ah ini. Tapi konsekuensinya ada hadis Nabi yang tidak ternukil kepada umat. Maka para ulama kita, diantaranya al-mu'allif, membolehkan hal ini. Gak apa-apa kita ambil riwayat dari ahli bid'ah karena ada kemaslahatan yang lebih besar di baliknya. Apa itu? Kita akan bisa mempertahankan, menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil kepada umat. Toh ini hanya sekedar riwayat. Jadi ada seorang ahli bid'ah tahu hadis, ya sebagaimana hadis yang kita jumpai, tidak ditambahi, tidak dikurangi, dan dia meskipun ahli bid'ah tapi dari segi adalah kredibilitas agamanya baik, jujur, bukan ahli maksiat, cuman secara pemikiran dia terpengaruh kebid'ahan, ahli ibadah, bukan orang fasik, dan dari segi hafalan dia juga kuat, terpenuhi persyaratan rawi hadis yang sahih. Cuman karena dia memiliki pemikiran akidah bid'ah, maka di sini kita agak mikir kan gitu. Kalau kita ambil riwayatnya, ada hadis Nabi yang sampai ke kita, tapi kalau kita buang riwayatnya, memang namanya akhirnya nggak disebut di kalangan umat, cuman ada hadis Nabi yang nggak sampai. Maka dari itu dipilihlah kemaslahatan yang lebih besar, demi agar
menjaga hadis Nabi ini tetap ada dan dinukil sampai pada umat, maka para ulama kita membolehkan mengambil riwayat dari ahli bid'ah dengan syarat dia bukan orang yang menyeru, bukan ustadznya, ya, bukan ustadznya, dan kebid'ahannya bukan kebid'ahan yang berat, nggak sampai kebid'ahan yang menjadikan kafir. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Yang keenam, yang terakhir dari cabang kaidah ini adalah al-hajatu tunazzalu manzilatad darurati amatan kanat aw khasatan. Al-hajah, hajat, kebutuhan, tunazzalu, dia diletakkan pada manzilatad darurah, kedudukan atau posisi darurat, amatan kanat aw khasatan, baik secara umum atau secara khusus. Sebagian para ulama mengungkapkan dengan tambahan kata qad, al-hajatu qad tunazzalu. Hajat kebutuhan itu terkadang bisa jadi dia dikondisikan seperti kondisi darurat, baik secara umum atau secara khusus. Sudah adzan belum ya? Taib. Kemudian saya melanjutkan, fal hajatul amatu, maka kebutuhan hajat secara umum, ka muamalatin nas, seperti muamalah sesama manusia, min salamin, dari jual beli salam, wa hawalah, pengalihan hutang, wa ijarah, sewa menyewa, wa ja'alah, sayembara atau ju'alah, wa istisna, yaitu jual beli pesanan, wa ghairiha, dan selainnya. Wa ammal hajatul khasah, adapun hajat secara khusus, fakaktinai kalbi saydin, seperti memelihara atau melatih anjing untuk berburu, wa masyiatin, atau anjing untuk menjaga hewan ternak. Fal hajatu huna, maka kebutuhan di sini, intaqalat ila martabatid darurah, bisa beralih pada kondisi darurat, wa akhadat hukmaha, dan mengambil hukumnya, hukum darurat, dar'an lil haraji wal masyaqqah, demi untuk mencegah kesulitan dan kesukaran. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, wallahu a'lam bishawab, nampaknya berbeda dari apa yang saya dengar secara umum sebelumnya, ya. Karena di sini jual beli salam, pengalihan utang, ijarah, sewa menyewa, ja'alah, kemudian apa namanya itu sayembara, ini perkara yang dibolehkan. Jadi apa namanya itu tidak ada dalam masalah darurat, ya. Karena sebenarnya wallahu a'lam bishawab, kalau kita mengulas masalah hajat dan darurat, ya, ada dua istilah, hajat dan darurat. Hajat itu apa? Kebutuhan. Kalau darurat itu kebutuhan yang mendesak, ya. Nah, di sini beliau mengatakan al-hajah, kebutuhan itu kadang diposisikan seperti posisi darurat. Kalau posisi darurat berarti apa? Kembali kepada kaidah sebelumnya, boleh kita menerjang yang haram dalam kondisi darurat. Sudah. Adzan dulu aja. Adzan dulu aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kesampingkan apa yang ada di kitab. Kita jelaskan secara ringkas insyaallah masalah ini. Jadi kebutuhan manusia itu secara umum kita bagi menjadi 3. Yang pertama darurat, kondisi mendesak. Yang kedua itu hajat, kebutuhan biasa. Yang ketiga itu tahsiniyat, hanya sekedar tambahan. Darurat, hajat, tahsiniyat, hanya sekedar penghias saja. Darurat misalnya apa? Darurat misalnya kalau tidak makan bangkai mati. Ini contoh gampangnya ya. Kalau tidak makan bangkai mati, maka kondisi darurat membolehkan yang haram, kan begitu. Nah, adapun hajat, secara asal dia tidak bisa menjadikan sesuatu yang halal haram. Saya tidak sedang kelaparan yang sangat, pingin makan bangkai, boleh nggak? Sekedar pingin, nggak boleh. Anda bukan dalam kondisi darurat, ya. Maka hajat kebutuhan manusia harus dari yang halal. Mau makan, ya makan yang halal. Minum yang halal. Nggak boleh Anda makan minum haram, karena Anda bukan dalam kondisi darurat. Tahsiniyat apalagi hanya sekedar tren misalnya. Dia nggak lapar, hanya sekedar incip-incip bangkai. Tambah nggak boleh. Wong dalam kondisi lapar saja, kalau laparnya nggak sangat, nggak boleh makan bangkai. Nah, kembali kepada kaidah yang dijelaskan oleh mu'allif, al-hajah, hajat ini terkadang bisa menempati kondisi darurat. Terkadang bisa menempati kondisi darurat. Dan sekali lagi yang namanya darurat itu menyangkut nyawa. Yang namanya darurat itu menyangkut nyawa. Kalau nggak diambil, dia akan kehilangan nyawa. Jelas ya? Nah, sekarang contoh penerapan kaidah ini yang saya ketahui. Kita mau pergi ke luar kota naik pesawat, itu hajat atau darurat? Bisa kok kita jalan kaki, bisa kok kita naik motor atau mobil. Naik pesawat itu hajat atau darurat? Hajat kan? Kalau kita nggak naik pesawat, mati nggak kita? Masih bisa ditempuh jalur lain. Nah, tapi ketika kita naik pesawat, kita dipaksa membayar yang namanya apa? Tiket itu ada apanya? Ah, itu antum yang nyebut ya. Boleh nggak secara asal kita pakai tadi transaksi asuransi? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak kita secara sukarela membayar asuransi? Nggak boleh. Asuransi konvensional itu horornya sangat luar biasa. Kita ngasih bayar setiap bulan sekian, kita nggak dapat keuntungan kalau nggak kena musibah, kan gitu. Kita untung kalau dapat musibah, ya. Horornya jelas ini. Nah, maka dari itu, kalau sekiranya kita nggak naik pesawat, kita nggak akan mati. Namun kita naik pesawat untuk bepergian, ini seakan-akan sudah sampai pada tingkatan darurat. Mau umroh naik pesawat, mau dinas naik pesawat untuk mengejar waktu, untuk efisiensi dan lain sebagainya, sehingga membeli tiket yang di situ ada asuransinya masuk kaidah ini. Hajat kebutuhan yang pada asalnya
dia itu bisa menempati kondisi darurat. Asalnya kita nggak boleh pakai asuransi, tapi karena darurat boleh. Darurat dalam artian sebenarnya ini hanya hajat. Bisa dipahami ya? Nah, itu contoh yang ada di ingatan saya ya. Wallahu alam, yang lain mungkin terlupa. Jadi ini yang itu menjadi penerapan kaidah. Sesuatu yang awalnya itu hanya hajat biasa, tapi dalam kondisi tertentu dia bisa naik pada tingkatan darurat, sehingga diperbolehkan menerjang yang haram meskipun itu hanya sekedar hajat. Tapi dengan catatan hajat itu sudah menjadi kondisi darurat di zaman ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di Muharram ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Insyaallah kita akan lanjutkan kaidah yang kelima yang terakhir pada pertemuan berikutnya. Min furu'i hadhil kaidah kita tinggalkan saja ya. Di halaman ke-31 masih ada sisa pembahasan dari kaidah yang keempat, tapi kita tinggalkan saja. Jadi kita langsung pada kaidah yang kelima insyaallah. Ada yang tanyakan? Mengenai tiket tadi Ustaz. Kali kita kejadian kecelakaan, apa kita uangnya terima? Nah ini, kita kecelakaan lalu dapat asuransi itu ya, diterima enggak? Wah, sudah ada yang jawab diterima. Allahu a'lam bishawab. Amannya sih enggak diterima. Kalaupun mau diterima, Allahu a'lam bishawab, terima sesuai dengan jumlah yang kita keluarkan. Artinya kita memanfaatkan uang kita saja. Hah? Oh, pesawat ya. Kita bayarnya cuma berapa? Iya ya, anak pikir asuransi yang lain ya. Kalau pesawat, wallahu a'lam bishawab. Ya. Wallahu a'lam. Saya nggak berani jawab. Ya, Pak Ras. Nggih. Tinggalan. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, waktu subuh itu tidak terkait dengan azan sebenarnya. Waktu subuh masuk itu ketika terbit fajar. Begitu fajar shadiq terbit itu sudah waktu subuh. Cuman sebagai pengumuman kepada umat disyariatkannya azan, dan azan itu ada lafaz-lafaz yang dibaca dari awal sampai selesai. Dari sini maka minimalnya mungkin bisa kita amalkan kaidah tadi ya. Ada dua kemaslahatan yang kita pertimbangkan. Yang pertama, kita jawab azan sampai tuntas, dapat keutamaan, tapi kita kehilangan sholat subuh jamaah gitu ya. Jamaahnya pasti ketinggalan gitu ya. Atau kita nggak jawab azan, dapat qobliyah subuh plus dapat sholat jamaah tidak ketinggalan. Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Yang lebih besar maslahatnya yang mana? Sholat sunnah dan sholat subuh jamaah meskipun tidak jawab azan. Ya, jadi kita kedepankan maslahat yang lebih besar. Kenapa? Begitu sudah azan subuh, yaitu sudah waktu subuh. Sah kalau kita mau mengerjakan qobliyah subuh, sah kalau kita mau mengerjakan sholat subuh.
Cuman idealnya kalau ada orang adzan ya didengarkan dulu dan dijawab. Hanya saja kalau kita jawab nanti ketinggalan. Nah, disinilah kita manfaatkan kaidah tadi. Dua kemaslahatan yang nggak bisa kita ambil dua-duanya, pilih yang paling besar. Insya Allah, wallahu alam. Ada lagi sebenarnya, cari sholat subuh yang lama, bisa itu insya Allah. Ya, jadi jawab adzan, iya. Qobliyah subuh setelahnya iya, dan jamaah subuhnya nggak ketinggalan kalau bisa. Ya, tapi kalau nggak bisa ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Masya. Qobliyah. Semuanya bisa dicapai. Bedanya yang satu di rumah dan di masjid gitu. Jawab adzan bisa, qobliyah subuh bisa, jamaah bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak jawab adzan. Ya berarti yang kedua yang lebih baik. Maaf, yang pertama. Yang pertama. Ya, atau kasih tahu takmirnya, adzan qomatnya cepet-cepet po, kan win solution ya. Ada kasih kesempatan kita jawab adzan, lalu kita bisa qobliyah di rumah, lalu kita jalan dengan tenang, itu lebih bagus lah kalau bisa, karena kita bukan ya yang memiliki wewenang, ya kita harus milih yang terbaik. Insya Allah berangkat ke masjid duluan. Ya, itu insyaallah yang baik. Baik, ikhwan sekalian, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.